Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa seputar info. Seperti biasa untuk subuh kita bahas masalah kasus Subang. Tentu jadi pertanyaan buat kita adalah apa yang membuat menjadi lama. Apa poinnya? Yaitu masalah obstruction of justice, yayasan, status MAA. Kenapa ini prosesnya begitu lama? Apa yang membuat jadi lama? Punten-punten lagi kalau misalnya mengatakan bahwa obstruction of justice sudah ada satu tersangka yaitu Ibda Taryono. Nah, kita menunggu bukan hanya untuk di Ibda Taryono, tapi menunggu adalah bagaimana kelanjutan obstruction of justice yang masalah yang krusial, yaitu masalah CCTV, di mana CCTV itulah CCTV Angger. Dan CCTV Angger ini adalah yang menjadi bahan pertimbangan di majelis hakim, ya, dijadikan sebagai bahan pertimbangan CCTV Angger, walaupun CCTV-nya sudah tidak jelas, ya, tetapi di sana ada penampakan Pak Yosep di jam 5.30. Bukan masalah itunya, adalah kenapa barang ini bisa tidak ada, ya, harddisk tersebut, dan informasinya bahwa itu sudah ada yang mengambil, yaitu kita ketahui Bapak Irlansyah. Nah, ini kan sebenarnya yang harus dikejar. Ini yang harus dikejar agar duduk permasalahannya bisa diketahui kenapa ini bisa dikembalikan dalam keadaan kosong. Diberikan kepada siapa CCTV itu atau harddisk tersebut? Diambil oleh Irlansyah, diberikan kepada siapa? Kalau misalkan ada yang menerima, yang menerimanya siapa? Kan ini tinggal diusut saja sebenarnya, tinggal diurut saja. Apa yang menjadi kendala sebenarnya? Ya, karena CCTV-nya hilang. CCTV-nya hilang, apa yang menjadi kendala? Kan ini nanti rentetan ini bisa diusut dan bisa diurut ini. Kalau misalkan ini dua-duanya tidak mengaku, misalkan begini ya, dari Irlansyah sudah melaporkan, misalkan menyerahkan. Dari yang menerimanya, yang dianggap menerima oleh Irlansyah misalkan, dia tidak mengaku mendapatkan dari Irlansyah. Nah, silahkan ini tinggal dikaji saja kan seperti itu. Ya kan? Ini kan jadi permasalahan sebenarnya. Karena apa? Karena krusial. CCTV-nya krusial gitu loh. Karena melihat penampakan daripada Pak Yosep. Itu menurut keterangan saudara Angger. Ya kan? Walaupun di sini banyak pro kontra ya, ada yang melihat katanya terhalang oleh blok neons dan lain sebagainya, dan malam hari dan lain sebagainya ya. Tapi ya itu sudah jelas pengakuan daripada saudara Angger dan Ibu Cici yang dua orang itu kan, ada dua orang ini yang mengakunya. Silakan saja nanti dikaji ini di mana ada kejanggalannya, di mana gitu kan. Masalah yayasan pun kenapa ini menjadi alot gitu loh. Ya, kenapa menjadi alot? Karena sudah jelas disampaikan bahwa sudah ada indikasi pelanggaran, yaitu berupa data fiktif. Data fiktif itu berhubungan dengan jumlah siswa. Jumlah siswanya tidak sesuai dengan kenyataan yang dilaporkan, sehingga mengucurlah dana BOS yang tidak sesuai dengan jumlah keadaannya. Ini kan sudah suatu pelanggaran, karena ada uang negara di sana yang masuk. Sudah jelas ada pelanggaran, tapi kenapa masih alot? Kan begitu. Ya, kenapa kau ini masih alot? Apa yang menyebabkan jadi masih alot? Pelanggarannya sudah jelas, ya, bahwa ada data fiktif dan itu sudah disampaikan. Apa yang membuat ini jadi lama? Kemudian masalah status MAA. Status MAA untuk naik ke P21 pun itu kenapa begitu lama? Karena sudah jadi tersangka. Ya, Ibu Mimin, Abi, dan Argi kan sudah ditersangkakan. Sudah ditangkap dan sudah jadi tersangka. Kenapa susah naik untuk ke P21? Apa yang menyebabkan jadi susah naik ke P21? Jadi ini wajar masyarakat ini bertanya-tanya, ada apa ini gitu kan? Ada apa yang membuat semuanya jadi lambat, jadi lama? Obstruction of justice yang kita tunggu bukan hanya di Ibda Taryono, tapi yang kita tunggu adalah
Bagaimana ini perkembangan daripada Irlansa yang mengambil CCTV biar lebih jelas gitu. Bagaimana yayasan bahwa di sana ada jelas bahwa ada pelanggaran, ya, data fiktif dan lain sebagainya. Malah katanya ada pemalsuan tanda tangan dan lain sebagainya. Terus kemana sekarang orang-orang yang membela, kemana orang-orang yang mengawal yayasan? Hilang satu persatu. Sekalipun ada terakhir, Dedi yang sempat mendapatkan pendampingan terakhir, tidak ada beritanya sampai sekarang. Ya, bagaimana ini perkembangannya? Padahal digadang-gadangkan bahwa sudah akan naik, tapi kapan naiknya ini? Ya, sudah akan naik, tapi kapan naiknya? Kemudian digadang-gadangkan bahwa ini sudah sidik katanya. Kapan dong ini mulai ada penetapan? Kan kita menunggunya ada penetapan. Apa yang membuat ini menjadi lama sebenarnya? Ya, apakah memang ada kehati-hatian karena pengalaman sebelumnya? Tapi kalau memang sudah bukti-buktinya, alat buktinya sudah kuat, ya, alat buktinya sudah kuat, saya kira tidak usah menunggu lagi. Kecuali kalau misalkan alat buktinya belum kuat, kemudian gambling, nah itu lain masalah. Tapi kalau misalkan alat buktinya sudah kuat, ya kenapa harus menunggu lagi? Ya, kenapa harus menunggu lagi? Apa yang membuat ini menjadi harus menunggu? Ini kan pertanyaan wajar dari masyarakat atau netizen yang menunggu kasus Subang ini adalah kapan ini semua yang 3 poin ini bisa kita dengar, bisa kita dapatkan informasi yang bagus, ya. Sekali lagi, ya tidak lain, kita harapannya adalah ke Polda Jabar, karena semua ini masih ditangani oleh Polda Jabar, ya. Baik itu obstruction of justice, baik itu yayasan dan status MAA. Apa yang membuat ini semua? Ini pertanyaan, Masya Allah, benar-benar pertanyaan kita semua. Kita menunggu informasi ini, agar senantiasa menjadikan buat kita ini menjadi jelas apa di balik ini semua, ada apa di balik kasus Subang ini, seperti itu. Baik, itulah materi pagi ini. Mudah-mudahan selalu kita support terus Polda Jabar, karena ya tetap walau bagaimanapun kita harus mensupport Polda Jabar untuk supaya senantiasa bisa membuka semua 3 poin ini, ya, agar bisa terbuka sebuka-bukanya, dan jadikanlah semua pembuktian seterang matahari agar lebih jelas semuanya. Demikian rekan-rekan sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus kawal kasus Subang, walaupun sekarang mulai mereda dan mulai meredup. Terus suarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.